Tahu nggak, Sunan Kalijaga dulunya adalah seorang perampok sebelum menjadi wali terkenal. Yuk, subscribe dulu biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kita mulai dari Tuban, sebuah daerah di Jawa Timur yang dikenal karena peran pentingnya dalam sejarah Wali Songo. Tuban bukan hanya terkenal karena lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan, tetapi juga karena menjadi tempat lahirnya Sunan Kalijaga, atau yang lebih dikenal sebagai Raden Sahid. Raden Sahid adalah anak dari Tumenggung Wilatikta, Adipati Tuban. Kalian pasti penasaran, bagaimana seorang anak adipati bisa menjadi perampok? Nah, ceritanya begini, pada masa itu, kondisi masyarakat Tuban sangat memprihatinkan. Mereka harus membayar upeti yang berat dan mengalami musim kemarau panjang. Raden Sahid, yang melihat penderitaan rakyatnya, merasa terpanggil untuk membantu. Tapi, cara yang dipilih Raden Sahid sangat kontroversial. Dia membongkar gudang kadipaten dan membagikan bahan makanan kepada rakyat miskin. Tindakan ini dianggap sebagai perampokan oleh ayahnya, Tumenggung Wilatikta. Sang adipati marah besar, merasa malu, dan mengusir Raden Sahid dari rumah. Tapi, aksi Raden Sahid tidak berhenti di situ. Dia terus merampok orang-orang kaya di Tuban untuk membantu rakyat miskin. Aksi ini membuat ayahnya semakin marah dan mengusirnya dari wilayah Kadipaten Tuban. Raden Sahid lalu berkeliaran di luar Tuban dan tetap melanjutkan aksinya. Satu hari, di hutan Jatiwangi, Raden Sahid bertemu dengan seorang tua yang ternyata adalah Sunan Bonang. Karena masih berjiwa perampok, Raden Sahid mencoba merampok Sunan Bonang. Tapi, kali ini ceritanya berbeda. Sunan Bonang menolak menyerahkan barang bawaannya dan malah menasihati Raden Sahid. Sunan Bonang menunjukkan kesaktiannya dengan mengubah buah pohon aren menjadi emas. Raden Sahid yang terkesan dengan kesaktian Sunan Bonang akhirnya bertobat dan meminta untuk menjadi muridnya. Sunan Bonang setuju, tapi dengan syarat Raden Sahid harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Selama 3 tahun, Raden Sahid bersemedi di pinggir kali. Ketika Sunan Bonang kembali, dia menemukan tubuh Raden Sahid sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hati Raden Sahid, Sunan Bonang memberinya nama Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga kali. Nama ini juga mencerminkan perannya sebagai penjaga semua aliran atau kepercayaan yang ada di masyarakat. Sebagai Sunan Kalijaga, dia dikenal sebagai wali yang mendalami berbagai kepercayaan dan agama di masyarakat. Salah satu metode dakwahnya yang paling terkenal adalah dengan menggunakan budaya lokal, seperti wayang. Dia memperkenalkan wayang kulit dari bahan kulit kambing, berbeda dengan wayang beber yang populer pada masa itu. Selain itu, dia juga menciptakan lagu dandang gula yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Metode dakwah Sunan Kalijaga yang unik ini sangat efektif. Dengan memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam, dia berhasil menarik hati masyarakat Jawa untuk menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Inilah salah satu alasan kenapa Islam bisa diterima dengan baik di Pulau Jawa. Jadi, dari seorang perampok yang ingin membantu rakyat miskin, Raden Sahid berubah menjadi Sunan Kalijaga, seorang wali yang dihormati dan dicintai. Kisah hidupnya adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa berubah dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Penasaran dengan cerita sejarah menarik lainnya? Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Sunan Kalijaga tidak hanya dikenal sebagai seorang wali yang mendalami budaya, tetapi juga sebagai inovator yang membawa perubahan besar dalam cara penyebaran agama Islam. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah memperkenalkan wayang kulit. Sebelum Sunan Kalijaga, wayang yang populer adalah wayang beber, yang dilukis di atas kertas. Namun, Sunan Kalijaga menggunakan kulit kambing sebagai bahan wayang, membuatnya lebih tahan lama dan dapat dipertontonkan berulang kali. Wayang kulit ini tidak hanya menjadi media hiburan tetapi juga alat dakwah. Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam dalam cerita-cerita wayang, sehingga masyarakat bisa belajar tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan akrab dengan budaya mereka. Ini adalah langkah cerdas yang membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga terkenal dalam seni suara. Salah satu karyanya yang terkenal adalah lagu Dandang Gula. Lagu ini syarat dengan nilai-nilai keislaman dan sering dinyanyikan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan di Jawa. Melalui seni suara, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang halus dan menyentuh hati masyarakat. Sunan Kalijaga juga memiliki cara unik dalam berbusana. Pakaian yang dikenakannya seringkali merupakan perpaduan antara busana tradisional Jawa dan elemen-elemen Islam. Ini menunjukkan bagaimana dia menghargai budaya lokal sambil tetap mempromosikan ajaran Islam. Pakaian ini juga menjadi simbol dari pendekatan dakwahnya yang inklusif dan adaptif. Sunan Kalijaga bukan hanya seorang tokoh agama, tetapi juga seorang budayawan yang memahami pentingnya mengintegrasikan ajaran agama dengan budaya lokal. Metode dakwahnya yang kreatif dan inovatif ini membuat Islam diterima secara luas di Jawa tanpa konflik budaya. Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Jawa menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif dan menghormati budaya lokal bisa sangat efektif. Ceritanya menginspirasi kita untuk melihat keindahan dalam perbedaan dan pentingnya menghormati budaya lokal dalam menyebarkan nilai-nilai universal. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Sunan Kalijaga? Pertama, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tindakan kecil yang penuh ketulusan. Kedua, kita melihat bahwa menghormati dan memadukan budaya lokal dengan ajaran agama bisa menciptakan harmoni dan penerimaan yang lebih besar. Ketiga, kita diingatkan bahwa inovasi dan kreativitas adalah kunci dalam menyebarkan nilai-nilai positif. Itulah sekelumit cerita tentang Sunan Kalijaga, seorang wali yang merubah wajah dakwah di Jawa. Kisahnya bukan hanya tentang perubahan pribadi dari seorang perampok menjadi seorang wali, tetapi juga tentang bagaimana budaya dan agama bisa berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi dan ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.